Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Dalam Islam telah dituntunkan masalah-masalah kehidupan dari yang kecil sampai kepada yang besar, dari masalah hidup dan bahkan sampai kepada masalah kematian. Begitu Islam menghargai umat manusia ini. Orang baru lahir diurus dengan akikah, menjelang nanti sudah dewasa dengan menikah, tapi sampai kepada titik akhir nanti adalah mengurusnya dalam artian menyelenggarakan jenazahnya. Karena itu perlu dipahami dan dipelajari aturan-aturan atau tata krama tentang hal-hal khususnya yang menyangkut dengan masalah menghadapi kematian. Karena bagaimanapun semua yang bernyawa pasti akan mati. Dan suka tidak suka, mau tidak mau, secara pribadi pasti kita akan ketemui. Kalau bukan kita, keluarga kita, orang tua kita akan alami itu. Maka perlu ada kesiapan memahami hal tersebut. Islam memberikan tuntunan bahwa di dalam hidup ini ada 5 kewajiban kita minimal. Misalnya dikatakan bahwa Islam hakul muslimi alal muslimi sittun. Ada 6 hak seorang muslim terhadap muslim lainnya, 6 perkara. Yang pertama, kalau ketemu beri salam. Yang kedua adalah kalau diundang datanglah, undangannya tentu adalah kebaikan. Berikutnya, apabila bersin lantas mengucapkan alhamdulillah, hendaklah yang mendengarkan mengucapkan yarhamukallah. Dijawab lagi oleh yang bersin yahdikumullah. Itulah Islam saling mengingatkan tentang hidup demi keselamatan dunia akhirat ini. Yang berikutnya, kalau misalnya ada yang sakit, ada di antara saudara kita itu sakit, maka ajaran Islam mengajarkan tengok dan jenguklah dia. Ketika kita menengok orang yang sedang sakit berbaring seperti ini misalnya, maka kita datang dan hibur jiwanya, berikan sugesti hidup bagi dirinya, jangan ditakut-takuti. Jangan sampai ditanya sakit apa, lantas dia jawab saya ini lagi tipes. Lantas kita jawab mengatakan, oh jangankan tipes, orang perlu saja. Baru saya pulang dari kubur ini mengantar jenazahnya si anu, dia hanya perlu biasa, sudah meninggal dunia. Oh itu salah tata cara kita menjenguk orang sakit. Diberi sugesti, ya teman sabar, ini ujian dari Allah, hadapilah sakit ini dengan penuh kesabaran. Ingat selalu berzikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan sembuhkan penyakit penyakit rekan saudara kita ini. Lihatlah si anu betapa sakitnya dulu itu, sekarang sudah sehat kan? Kamu sering bertemu itu kalau menjenguk orang sakit. Nah, berikutnya tentu doakan supaya dia diberi kesembuhan. Misalnya Allahumma rabbun nas azabil ba'sa ispi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama, itu seperti itu. Dan kalau misalnya ketika kita menjenguknya ada tanda kelihatan bahwa dia sesungguhnya ini sudah dalam keadaan sakaratul maut, maka tetap kita yang berikutnya adalah kita ingatkan supaya dia banyak mengucapkan la ilaha illallah. Seperti misalnya ini, kalau dia melihat begitu dan sempat berkomunikasi apakah dengan bicara atau isyarat, diingatkan dengan talqin, lakinu mautakum la ilaha illallah, dengan ucapan yang sempurna, dengan ucapan yang benar. Ya, jadi seperti misalnya dia di situ membisikkan, menyatakan la ilaha illallah. Kalau dia sempat ikut dan mengucapkan la ilaha illallah,
diam, yang lain tidak usah lagi kita ribut sekitarnya. Karena mudah-mudahan dengan ucapan itu, baik dengan ucapan langsung ataupun isyarat, dia membawanya untuk nanti ketemu ajalnya. Karena kalau sampai kita ngomong lagi nanti lain ucapannya, bukan lagi la ilaha illallah. Ucapan yang benar tadi la ilaha illallah. Jangan diputus hanya sampai la ilaha, tapi diteruskan dengan illallah. Kemudian sekiranya memang dia sudah ajalnya, sudah sampai kepada meninggal dunia, maka tentu perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bahwa habis mengucapkan kalimat la ilaha illallah bisa kita deteksi, misalnya periksa nadinya. Apa betul sudah tidak ada lagi denyutan nadinya. Di kaki biasa ada, di betis ada, di leher ada. Nah, itu biasa denyutan nadi. Di tangan ada, sudah tidak ada. Kita perhatikan lagi, tidak ada lagi semacam tiupan napas. Nah, untuk mengatur tiupan napas ini biasanya dikasih kapas di dekat hidung. Kalau sudah tidak bergerak lagi itu, ya boleh jadi itu sudah betul sudah meninggal dunia. Nah, kalau betul sudah meninggal dunia, maka kita coba kita lakukan langkah-langkah berikutnya ini. Pertama, ditutup matanya. Coba dikasih bagaimana caranya menutup, tentu dari atas, dari ubun-ubunnya kita, ya ditutup matanya, diperhatikan di situ kelopak matanya. Kalau memang kelihatan kelopak matanya ada sedikit pakai telunjuk begini atau jempol jari, kasih tutup ya. Seperti itu, tutup kelopak matanya kanan dan kiri. Juga mulutnya kita kasih ketemu itu, jangan sampai nanti dia ada menganga kelihatan. Mulutnya dikasih ketemu bibirnya, semoga dengan tertutup yang baik. Sekiranya itu nanti mulutnya ini selalu terbuka, bisa digunakan tali, ada pengikat. Nah, seperti ini misalnya ada talinya di atas itu, anggaplah itu kita sudah ikat kepalanya supaya tidak menganga, tidak lepas-lepas itu. Kalau sudah kaku, insya Allah itu sudah aman. Jadi kelopak matanya tadi. Kemudian perhatikan dia punya tangan ini disedekapkan. Nah, seperti ini sudah sedekap. Coba diturunkan sedikit. Kita lihat itu tangannya disedekapkan. Nah, itu tangan kanannya di atas, tangan kiri disedekapkan seperti itu. Ya, jika sekiranya itu nanti juga lari-lari atau lepas karena belum kaku, bisa diikat, ya, bisa ditutup kembali lagi ke situ. Ya. Kemudian diperhatikan ini di kakinya, bagaimana di kaki itu diluruskan. Nah, diluruskan seperti ini, lurus dia punya, jempolnya searah, kakinya rapat, itu seperti itu ya. Dan kalau bisa ada diikat juga kalau memang dia agak renggang nanti. Tentu ada tujuan dan maksudnya kenapa dilakukan seperti itu. Setelah itu, karena kita sudah melihat bahwa sudah meninggal dunia, tentu posisinya itu sebenarnya pertama adalah kita kita posisikan itu kepalanya ke arah timur, sama juga tadi waktu dia masih berbaring. Waktu masih berbaring sakaratul maut, sebaiknya dan idealnya kepalanya ke arah timur ini, kita bagian timur Baitullah, dan kakinya ke arah kiblat. Nah, jadi dihadapkan ke kiblat. Nah, seperti itu. Tapi anggaplah ini kita menghadapkan ke kiblat. Kemudian kalau sudah dihadapkan ke kiblat seperti itu dan lantas meninggal dunia, ini juga seringkali terjadi perdebatan di masyarakat. Dia bilang kalau orang sudah meninggal, kepalanya ke utara sana, kakinya ke selatan, jangan lagi ke timur. Nah, berarti kita tidak hadapkan ke kiblat. Seharusnya kakinya ke barat, kepalanya ke timur, tapi itu pun bila masih memungkinkan, bukan suatu kemutlakan. Jangan lalu bertengkar gara-gara seperti itu. Jadi kepalanya itu kita taruh timur, kaki ke barat, hadapkan ke kiblat, tentu sesuai dengan kondisi tempat itu. Nah, kalau misalnya tidak bisa sama sekali, maka kita kasih seperti inilah, kepala ke utara, kaki ke selatan. Kemudian ditutupi seperti ini, ditutup kain. Ya, kalau kainnya ini karena dia kita lihat bahwa sudah meninggal, ditutup penuh. Nah,
ditutup penuh dengan kain, dikasih rapi saja itu jadi ya seperti itu, ditutup penuh dengan kain, ini tutup auratnya. Nah, setelah misalnya kita tutup seperti ini, tutup penuh, tentu sudah dalam keadaan menunggu untuk proses selanjutnya. Tentu proses selanjutnya setelah seperti itu kita akan urusi penguburannya, kita akan urusi mandi, kafani, sholatkan dan kuburkan. Kita akan urusi semua itu. Tentu insya Allah karena ini tadi kewajiban ini adalah kewajiban umum, maka insya Allah masyarakat di situ akan ikut mengambil bagian masing-masing. Ada yang biasa urusi kuburnya, ada yang biasa urusi mandikan dan seterusnya. Saudara, dan para pelaksanaan kegiatan kita ini tentu adalah selanjutnya kalau sudah seperti ini kondisinya, maka sudah persiapannya sudah ada, maka kita akan masuk kepada langkah berikutnya, yaitu bagaimana memandikan, mengapani dan menguburkan serta menyolatkan serta menguburkan jenazah. Ya, yang pertama tentu adalah memandikan jenazah. Memandikan jenazah di sini tentu kita harus lihat lagi orang yang berhak memandikan, berkewajiban utama tentu adalah suami, istri, anak, keluarga dekat atau lainnya bila tidak ada yang lain itu. Dengan ketentuan tetap menjaga kehormatan dan harga diri daripada si yang meninggal ini yang kita urusi. Lantas selain itu tadi perlu diperhatikan lagi bahwa jenazah-jenazah yang kita mau urusi ini tentu adalah yang kalau normal seperti ini kita kerjakan dengan normal. Kalau ada yang lainnya tentu dengan tata cara yang sudah dianjurkan menurut kondisi yang ada. Sekarang kita akan masuk kepada bagaimana memandikan jenazah. Namun perlu dipahami lebih dulu bahwa sebelum jenazah itu dimandikan, maka terlebih dahulu harus kita perhatikan dan harus kita persiapkan adalah air yang akan kita pakai memandikan jenazah sudah disiapkan. Jadi kita isi bak atau tempat penampungan air. Sekalipun sebenarnya boleh menggunakan langsung selang, tetapi ada kekhawatiran kita jangan sampai tiba-tiba mati itu air. Tapi kalau ada jaminan bahwa air yang kita pakai langsung dari keran itu kita putar di sana, ada jaminan bahwa akan selesai dan tidak macet-macet air, silakan. Dan tata caranya tentu dengan yang lembut, tidak dengan disemprot keras. Tidak dengan air yang kencang itu dipakai semprot begitu, tapi ya lembut. Karena ini adalah manusia yang harus kita perlakukan jasadnya secara hormat. Kemudian air yang kita isikan tadi ini tentu ada satu tempat, katakan tempat yang kecil itu kita campur dengan kapur barus. Dicampur airnya dengan kapur barus, dipersiapkan itu untuk dipakai nanti mandikan. Kapur barus atau ada istilahnya daun bidara kasih masuk di dalamnya. Ya, tentu ini air kapur barus ini dicampurkan untuk mengantisipasi bau yang kurang sedap. Salah satu kegunaannya seperti itu dan dianjurkan oleh Rasul. Selanjutnya bahwa kalau ini tempat ini kapur barusnya tadi sudah dihaluskan, ini boleh kita langsung tumbuk-tumbuk begini. Sebelum dirobek, ditumbuk sampai hancur. Sebelum ini sudah hancur menjadi bubuk ini nanti dikasih masuk di air. Kasih masuk di air, yang mau dipakai siraman terakhir, bukan semuanya. Hanya siraman terakhir yang dicampur dengan kapur barus. Siraman terakhir artinya sudah selesai pemandiannya tadi itu sudah mau dihentikan, tapi disiram dengan siraman terakhir. Beberapa kali siraman misalnya diambil dari satu tempat ini yang sudah dicampur dengan kapur barus. Tidak semuanya. Kalau air yang sebelumnya itu ya air tawar biasa. Ya, kemudian kapur barus ini juga selain dikasih masuk di sini itu nanti dipakai untuk taburi kain, lembar kain demi lembar demi lembar itu kain yang kita pakai membungkus mayat atau menutupi auratnya. Nah,
Setelah ada persiapan seperti itu, airnya sudah siap, persiapan kita ini sudah siap, maka tentu kita akan melangkah kepada memandikan mayat ini. Perlu menjadi catatan buat kita semua, menjadi perhatian dulu bahwa sebelum mayatnya dimandikan, sebelum dimandikan itu terlebih dahulu kita mengurusi dulu kain kafannya. Kita terlebih dahulu mengurusi kain kafannya itu. Dipersiapkan kain kafannya, kan ini memakan waktu juga untuk mengaturnya, tambah lagi kalau tempatnya itu agak sedikit sempit, itu perlu pengaturan dan penyesuaian. Kain kafan yang kita mau gunakan ini tentu perlu ada diukur bagaimana panjangnya dan bagaimana pula ukuran panjangnya, terutama jangan sampai nanti terlalu panjang atau terlalu pendek. Perlu kita lihat begini, cara supaya dia karena itu kain yang ada masih panjang, kita ambil ujungnya. Kita ambil ujungnya dulu, ya itu ujungnya sana. Coba kasih melingkar dari sebelah sana, kasih melingkar. Ujungnya itu yang dipegang di atas, taruh di ujung satu saja, ujung ya itu. Ya, taruh di telinga kanan. Telinga kiri, ya seperti itu. Kasih melingkar sampai dengan mata kaki kiri. Karena ini kita arahkan dari arah kiri, mengambilnya seperti itu, telinganya di atas menjadi ukuran, dan itu mata kakinya di sini bisa dilebihkan sedikit, nanti pendek. Ini telinga kaki kirinya di sini, karena kita ambil haluan kirinya di sana tadi, kanannya. Seandainya bagian kanannya di sini, maka otomatis menjadi ukuran di sana adalah telinga kanan. Kalau bagian kirinya diambil, ini dililitkan ini kain. Kenapa dilakukan begitu ukuran seperti itu? Insya Allah ini saya gunakan dalil akal. Insya Allah kalau seperti itu nanti kain itu tidak akan terlalu panjang dan juga tidak pendek. Tetapi kalau langsung kita bentan, coba lantung bentan di atasnya. Lantas kita melihat saja ini sudah lebih, misalnya itu nanti bisa pendek tatkala kita sudah gunting. Kalau tidak dilebihkan, boleh atau dapat dilakukan begitu, tapi tambah 2 kepal di atasnya. Coba 2 kepal seperti itu. 2 juga kepal di bawah seperti ini. Itulah ambillah ukurannya. Ukuran panjang kainnya seperti ini yang kita sudah ambil. Lantas itulah nanti yang dipotong kainnya. Tapi yang ini nanti dipotong untuk pengambilan ukuran. Dikat dulu. Ya, saya